Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Atibi, Prodi Teologi semester 5, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini kita akan membahas fakta atau mitos seputar seksualitas dalam pandangan masyarakat. Banyak mitos yang berkembang seputar hubungan seksualitas pasangan suami istri. Minimnya pengetahuan awam membuat banyak orang membuat mitos yang terlanjur berkembang luas dan diyakini dipercayai begitu saja sehingga seolah menjadi suatu kebenaran atau fakta. Teman-teman, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu mitos. Mitos adalah suatu kondisi yang dipercaya tetapi belum tentu itu adalah benar. Sedangkan fakta sendiri berarti kebenaran yang diakui berdasarkan hasil data maupun riset ilmiah. Apa saja mitos seksual dalam pandangan masyarakat? Yang pertama, Anda tidak akan hamil jika berhubungan seks saat menstruasi. Pemahaman ini salah, teman-teman. Karena faktanya, masih banyak wanita yang bisa saja hamil pada saat terjadinya menstruasi. Mengapa demikian? Ini karena sperma bisa hidup hingga 5 hari di tubuh seorang wanita dan bila periode menstruasi terlalu pendek atau kurang dari 28 hari, jatuhnya masa subur bisa pada saat-saat masa menstruasi wanita. Ucap Dr. Intan Airlina Febiliawanti. Selanjutnya, saya masih dalam periode menyusui sehingga tidak akan bisa hamil. Pernyataan ini juga salah, teman-teman. Karena menurut Dr. Intan, memang benar masa subur dan menstruasi jarang terjadi saat Anda sedang dalam periode menyusui. Akan tetapi, suatu saat menstruasi Anda akan kembali dan Anda akan mengalami masa subur tanpa disadari. Jadi, kehamilan masih bisa terjadi meskipun Anda sedang menyusui. Nah, sekedar info, banyak dokter menyarankan untuk menunda kehamilan hingga 1 tahun setelah melahirkan. Mitos yang ketiga, ada masyarakat yang mengatakan bahwa pasangan saya selalu ejakulasi di luar, jadi saya tidak akan bisa hamil. Pernyataan ini juga salah, teman-teman. Karena menurut Dr. Intan, ini adalah salah satu kesalahan yang paling besar yang wanita percayai karena wanita tetap bisa hamil meskipun pasangan Anda ejakulasi di luar. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum ejakulasi itu muncul, sejumlah kecil dari cairan pelumas akan keluar dan cairan itu mengandung sperma. Faktanya, setiap penetrasi vagina dengan penis secara langsung bisa menyebabkan kehamilan meskipun penis ditarik keluar sebelum ejakulasi. Mitos yang keempat, saya menggunakan pencuci vagina setelah berhubungan seks untuk mencegah kehamilan. Pernyataan ini salah juga, teman-teman. Karena menurut dokter cantik ini, cukup banyak wanita yang percaya akan hal seperti ini, tapi tidak dan sekali lagi dia menegaskan bahwa cairan pencuci vagina tidak akan mencegah terjadinya kehamilan karena pada saat itu mungkin saja sperma sudah naik ke arah rahim untuk bertemu dengan sel telur dari wanita tersebut. Dan sekedar tips kecil dari dokter cantik ini, pencuci vagina bisa saja menyebabkan iritasi loh. Selanjutnya, ada juga mitos yang mengatakan bahwa perawan akan berdarah ketika pertama kali dia melakukan hubungan seksual. Ini juga adalah mitos, teman-teman, karena faktanya keperawanan punya aspek fisik yang mengacu pada selaput darah dan aspek sosial yang mengacu pada seorang yang pernah berhubungan seksual. Selaput darah memiliki bentuk yang elastis. Perempuan akan mengeluarkan cairan vagina jika terangsang, sehingga tidak semua perempuan mengalami pendarahan saat berhubungan seks untuk pertama kalinya. Lalu, ada juga sebuah mitos yang mengatakan bahwa masturbasi atau onani hanya dilakukan oleh pria dan itu dapat menyebabkan dengkul kopong loh.
Ini juga adalah salah satu pernyataan yang salah loh teman-teman. Karena masturbasi sendiri bisa dilakukan baik perempuan ataupun laki-laki. Dan perilaku ini bisa menyebabkan luka, keletihan, dan kelelahan jika berlebihan, merasa berdosa, dan tidak berkonsentrasi, ketergantungan, dan tidak merasa butuh pasangan lagi. Mitos yang ketujuh, ada juga masyarakat sering mengatakan bahwa jika payudara seorang wanita itu diremas, maka akan membesar. Ini juga termasuk dalam mitos, karena besar kecilnya payudara itu disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi, meremas hanya memperbesar sementara karena suatu rangsangan. Sementara itu, payudara besar tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI. Yang kedelapan, ada juga orang menganggap bahwa jikalau mengonsumsi nanas itu akan menyebabkan keguguran. Ini juga salah teman-teman, karena nanas sendiri tidak menjamin seorang wanita yang hamil itu keguguran, asalkan penggunaannya atau cara mengonsumsinya itu tidak berlebihan. Karena di sini apapun yang dimakan secara berlebihan akan menyebabkan gangguan loh. Jadi tidak semuanya itu tentang nanas yang dapat menggugurkan suatu kehamilan dari seorang perempuan tersebut. Nah, pengaruh makanan sendiri akan berdampak pada lambung dan usus, bukan pada alat reproduksi. Jadi, tadi itu kita sudah membahas mitos dan fakta seputar seksualitas dalam pandangan masyarakat. Dan saya berharap semoga dengan video yang telah saya paparkan ini, kita semua dapat mengetahui mitos dan fakta seksualitas dalam pandangan masyarakat. Terima kasih.